Sudah ada Dokter Billy di sini yang kita akan lebih membahas tentang tadi gula, diabetes sudah. Sekarang kita membahas tentang penyakit jantung koroner. Tapi sebelum itu saya akan membacakan fakta ya terkait dengan obesitas dengan diabetes mellitus memicu jantung koroner. Hasil penelitian dari beberapa ahli membuktikan bahwa ada hubungan yang erat antara obesitas dengan diabetes mellitus terhadap resiko penyakit jantung koroner, dan hal ini disebabkan oleh penderita diabetes mellitus tipe 2 yang juga mengalami obesitas yang cenderung mengalami kerusakan pankreas, yaitu terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin menyebabkan peningkatan resiko terkena jantung koroner sebesar 50 hingga 70%. Dokter, bagaimana penjelasannya tentang fakta tersebut? Oh iya, jadi diabetes ini, Dok, sangat berhubungan. Jadi orang yang sudah menderita diabetes itu harus kita anggap dia seperti penderita penyakit jantung koroner. Jadi dia harus minum pengencer darah gitu. Dan yang fakta menarik juga ya, tadi kan saya katakan bahwa diabetes itu dia bisa menyebabkan silent infarct, penyakit serangan jantung yang tidak terasa begitu. Nah, karena neuropati ya, jadi diabetes ini memang jahat lah. Dia bahkan ada, mungkin tidak berlebihan ya, saintis bilang dia mother of all chronic disease begitu. Karena kalau udah diabetes, ada kerusakan pembuluh darah, dia rentan terjadi penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau di jantung, penyakit jantung koroner. Kalau dia kena otak, jadi stroke. Begitu. Nah, tipe-tipe dari si penyakit jantungnya ini ada berapa sih, Dok? Biar bisa dijabarkan lebih banyak lagi. Sebenarnya banyak ya. Prinsipnya sih seperti organ yang lain, setiap bagian dari organ tersebut bisa terkena penyakit. Di jantung kita ada katup, ada penyakit jantung katup. Tapi yang menyebabkan serangan jantung dan kematian jantung mendadak ya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Oke, kita tahan dulu dokter di sini dan kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat. Selamat malam, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Bu Lis Lestari. Ibu Dwi Lestari di mana? Ibu Lis Lestari di mana, Ibu? Halo. Iya. Di mana? Di Pamulang Timur. Pamulang Timur. Silakan. Sebelumnya passwordnya kata siapa? Kata dokter. Kata dokter. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, saya mau tanya, Dok. Ini saya udah seminggu yang lalu, 10 hari yang lalu lah. Detak jantung saya tuh cepat, 170 per menit. Nah, terus setelah dikasih obat propanolol, itu nafas saya agak sedikit sesak. Itu kira-kira sakit apa ya? Ibu maaf, usianya berapa sekarang? 38 tahun. 38 tahun. Dan simptom ataupun gejala-gejala yang dirasakan ini baru berapa hari atau berapa minggu? Sudah 10 hari. 10 harian? Iya. Terus saya mau tanya, EKG itu apa ya? Dokter ada mau ditanya untuk sebelumnya? EKG itu kira-kira ada di mana ya periksanya? Kalau di tempat saya agak susah carinya. Ibu maaf, tapi sebelumnya adakah penyakit-penyakit seperti gula darah mungkin? Oh, tidak. Diabetes? Tidak ada. Nggak ada masalah ya? Selamat malam Ibu Lis. Jadi EKG itu pemeriksaan yang sangat sederhana, pemeriksaan rekam listrik jantung. Rekam listrik. Iya, itu tersebar di mana-mana, bahkan klinik-klinik 24 jam juga ada. Denyut jantung. Rekam jantung waktu itu emang saya rekam jantung, makanya saya tahu 170 per menit. Saya sangat menyarankan Ibu untuk konsultasi ke dokter jantung. Nanti dari rekaman EKG-nya kita bisa lihat ini gangguan iramanya apa begitu. Dan 38 tahun tanpa faktor resiko itu seringkali memang dia primer, Dok. Memang tidak ada hubungannya dengan penyakit jantung koroner. Dia berdiri sendiri. Iya, biasanya SVT itu. Ini maaf ya kalau terlalu teknis. Supraventricular tachycardia, dan itu termasuk kegawat daruratan. Gitu. Jadi yang harus dilakukan segera sepertinya apa nih, Dokter? Bawa rekaman EKG-nya yang ada 170 kali per menitnya itu ke dokter jantung. Jadi biar bisa ditelaah lebih dalam lagi ya. Ibu Liv, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Baik, dokter, kalau terkait dengan pertanyaan dari Ibu Liv nih, sekarang nih kita mau tahu dulu tadi gejala-gejalanya jantung itu nyeri dada udah pasti, ya kan? Tapi ternyata kalau takikardi apakah juga merupakan salah satu atau memang berdiri sendiri seperti tadi? Saat kita mengalami sakit dada itu kan ada gangguan fungsi otonom ya. Jadi jantung pasti berdenyut lebih cepat. Itu biasanya nggak sampai 170, Dok. 170 itu yang sering pada wanita usia
usia muda itu memang primer masalahnya di sistem konduksi ya, di sistem listrik jantung. Yang penting selain sakit dada tadi ya, itu sering ada keluhan keringat dingin, dan itu yang dikeluhkan oleh Yani ya, Libas. Keluarganya bilang kan kok kayaknya jadi sering keringetan, disertai oleh masyarakat sakit awam dada. menganggap seperti masuk angin biasa, ternyata nggak boleh dianggap remeh kalau keluar keringet dingin. Dan Mas Dedi sendiri kalau misalnya kita melihat sosok Mas Dedi ini kelihatannya sehat, bugar walaupun tanpa olahraga yang terlalu berlebihan ya Mas ya. Jadi sebenarnya yang menjadi kuncinya sendiri adalah dari makanannya. Dari saya, dari makanan, terus ya meditasi. Meditasi tadi. Terus yang penting kalau menurut saya jangan banyak pikiran. Iya, aku setuju. Stres yang manajemen stres itu paling penelitian ya di American Journal of Spiritual Medicine. Jadi kalau kita orang Muslim atau yang lain lah menyebutnya meditasi, berzikir itu ya, kita tenang, menyingkirkan masalah, enggak terlalu mikirin masalah, itu berhubungan langsung loh dengan kesehatan jantung. Jadi dari segi agama itu baik. Kalau saya lebih senang saya melakukan sholat malam. Benar. Berkomunikasi dengan yang di atas itu lebih bagus. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya kayak begitu kan kita lebih tenang, nggak usah malam-malam beli obat anti kerut, ya kan? Oh saya nggak. Kalau wanita pasti takut kerut, tapi yang paling harus ditakuti adalah penyakit jantung dan gula, itu lebih parah lagi yang jadi lebih gampang berkerut ya. Iya, keriputnya lebih cepat. Karena stres oksidatif, benar, dan perubahan di kulit juga kelihatan ya. Oke dokter, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Anda masih boleh telepon ke sini di 5155111. Ada Dokter Billy yang akan menjawab pertanyaan Anda. Tapi sebelumnya kayaknya tetap ya, gula dan jantung ancam pria masa kini. Mas Dedi kayaknya udah mau siap-siap mau tanya, silakan. Mas Dedi mau tanya? Oh iya. Pak Dokter. Iya silakan, nggak mungkin sama kita. Kita pernah jadi host semalam hari ini. Silakan. Dokter juga. Iya. Oh iya. Enggak, saya mendapatkan. Saya memang pernah kena diabetes kata dokter. Yang saya bilang tadi 200. Tapi baru 200 gula darahnya ya. Apakah itu sudah jadi melitus atau belum menurut dokter? Jadi diabetes itu kita harus membedakan dengan hiperglikemia. Hiperglikemia itu sesaat gula darah kita bisa tinggi gitu ya. Nah, untuk menentukan diabetes atau tidak ada kriteria diagnostik. Contohnya apa saja? Yang paling enak sih ke dokter ya. Jadi gula darah puasa diukur, kemudian gula darah 2 jam setelah makan. Terus ada HbA1c, ada nilai atau ambang ada thresholdnya. Kalau gula darah puasa misalnya kalau lebih dari 125 diambil 2 kali pengukuran, itu kita confirm diabetes. Diabetes itu sebenarnya jadi diabetes mellitus gitu. Jadi nggak ada orang yang diabetes saja tapi tidak diabetes mellitus. Mungkin waktu itu hiperglikemia ya. Jadi kondisi sesaat di mana gula darah tinggi. Kalau kita stres nih misalnya pasien masuk ya dengan serangan jantung, dia nggak ada diabetes, bisa gula darahnya tinggi. Sesaat langsung gitu. Bisa. Kita terima telepon dulu ya dokter ya. Stres metabolik ya. Oke, kita terima telepon berikutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mau tanya-tanya sama dokter? Iya, dengan Bapak siapa di mana? Wira, di Jakarta Timur. Oke, Pak Wira, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Terima kasih, langsung pertanyaannya Pak. Baik. Malam dok. Selamat malam Bapak Wira. Saya gini, saya 73 tahun ya. 73 tahun. Tahun 2006 saya udah bypass. Sudah bypass Pak? Dua bulan yang lalu, saya check up. Di echo, ternyata EF saya 35%. Ini pertanyaannya. Setelah itu, saya disuruh ronsen. Terjadi ada kardiomegali. Kardiomegali. Yang saya tanyakan, kardiomegali itu bahaya apa enggak? EF 35% itu bisa ditingkatkan enggak? Terus risikonya apa? Itu. Karena tensi saya antara 140-150. Diastoliknya rendah sekali dok. Berapa? Diastoliknya kira-kira 50-60 ya. Nah, terus apa sih namanya?
Saya ada pre-diabetes. Pre-diabetes. Pasien Waktunya banget, tadi siang baru saya cek. Enak ya Mas? Waktunya itu 164. Oke, Oke. iya. Yang saya ingin tanyakan, kalau saya lihat di website, Ya. EF rendah ini serius sekali ya, katanya bisa jantungnya bisa berhenti mendadak. Apa betul? Betul, Iya, betul. betul. Oke, itu aja. Ya, Oke. mohon maaf Pak Wira, Jawaban. tadi Pak Wira operasi sebentar, ada yang ingin tanyakan oleh Dokter Billy? pernah operasi bypass tadi saya dengar. 2006. 2006 ya, 2006, bypass ya. Oke, cukup ya. Terima kasih ya Pak Wira atas pertanyaan. Bisa Iya. langsung jawab. Wah, ini seorang lengkap pasien ini yang menjabarkan tidak perlu capek-capek anamnesis, langsung Jadi diambil ini- satu file lengkap. Ya, saya melihat tren ya yang cukup baik di masyarakat tuh pasien well informed. Lebih aware ya. Jadi datang bawa print out gitu ya, Iya. terus dia pakai terminologi medis. Jadi 2006 Bapak sudah operasi Bypass. bypass. Berarti sudah confirm ada penyakit jantung koroner. Iya. EF-nya rendah 35%. EF itu adalah nilai yang menunjukkan fungsi kontraksi jantung. Om Oke. Deddy. Normalnya kontraksi jantung itu EF-nya lebih dari 50% 50%. atau 55%. 35% itu turun. Menandakan apa? Artinya penyakit jantung koroner ini sudah pernah menyebabkan serangan jantung. Yes. Jadi ada bagian dari otot jantung yang tidak Bekerja berkontraksi dengan atau tidak memompa dengan baik, jadi turun. Iya. Itu. Ada kardiomegali. Kardiomegali itu artinya pembesaran Besaran jantung. jantung. Jadi bagian otot jantung yang tidak berfungsi itu, Om, dia gampangnya melar lah gitu. Melar. Jadi di ronsen kelihatan siluet jantung itu besar begitu. Nah, apakah berbahaya atau tidak itu memang penelitiannya sangat banyak bahwa pasien dengan penurunan fungsi jantung itu resiko untuk serangan jantung mendadaknya itu Lebih tinggi. untuk kematian jantung mendadak akibat serangan jantung itu lebih tinggi. Yes. Oke. Karena Sekarang itu si Bapak ini kan 70 tahun ke atas. 73. Jadi bagaimana bagaimana nih Dok supaya saya bisa Iya. lebih hati-hati Iya. lagi karena kan sudah ada betul. Kuncinya, riwayat tadi. kuncinya selain menjalankan pola hidup sehat Pola hidup untuk pasien seperti Pak Wira, memang sudah harus minum obat yang memang terbukti secara klinis meningkatkan survival ya, meningkatkan jadi resiko mortalitas atau kematian dan kesakitan itu sudah terbukti bisa ditekan dengan obat-obat standar. Dan sebenarnya EF 35% itu Dok, saya banyak pasien Om yang sudah serangan jantung berulang, dia nggak tahu, terutama pasien diabetes EF-nya lebih rendah 20% ya bahkan. Kita targetnya bukan meningkatkan EF-nya Pak Wira, tapi kita meningkatkan kualitas hidup yang bisa dijalani oleh pasien. Quality of life ini nanti yang mau saya tanyakan, Itu tapi penting di banget. segmen selanjutnya ya Dokter ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Yes, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter dan kita sudah memasuki di segmen terakhir. Tapi sebelum itu mungkin dokter bisa merecap dulu tentang pembahasan kita dan satu lagi pertanyaan saya, tolong di-recap juga olahraganya nanti harus dilakukan seperti apa. Silakan dokter. Iya, jadi kita membahas malam ini tentang diabetes dan penyakit jantung koroner ya. Diabetes itu salah satu faktor resiko saja, walaupun dia termasuk yang paling penting. Nah, penyakit jantung koroner ini sebenarnya bisa kita cegah dengan menjalankan pola hidup sehat. Dan yang penting lagi adalah kita harus aware bahwa penyakit jantung koroner ini dia sebenarnya ada tanda atau ada gejala. Yang paling sering dirasakan itu adalah sakit dada. Jadi kalau itu ada di kita sebaiknya tidak mengabaikan itu. Betul. Gitu. Kita memeriksakan diri ke dokter, ada serangkaian pemeriksaan yang bisa dilakukan. Nah, terkait dengan olahraga ya yang dokter tanyakan tadi. Sebenarnya istilah olahraga per se ya seperti exercise itu sudah ditinggalkan. Yang digunakan sekarang istilah aktivitas fisik. Physical activity itu direkomendasikan 30 menit sehari paling tidak kita ada aktivitas fisik. Seperti apa? Kalau- Jalan pagi saja sudah cukup? Bagus banget kalau misalnya bisa kayak Pak Wira tadi ya usia 73 tahun. Kita nggak bisa mengharapkan beliau nge-gym gitu misalnya. jangan Treadmill bisa. gitu kan. Aduh. Treadmill nggak bisa. Baik, jadi jalan sehat ya. Iya, jalan sehat dan itu Baik. selain juga bagus untuk jantung dia juga refreshing ya. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan ke pemirsa, tips sedikit buat yang menderita jantung dan gula. Ya, Mungkin, Dok. betul. Jadi penyakit jantung koroner itu bisa menyebabkan kematian jantung mendadak. Penyakit jantung koroner ini bisa didiagnosis atau bisa diketahui secara dini sehingga tidak perlu
ketahuan saat serangan jantung dan saat kematian jantung mendadak itu terjadi. Makin cepat kita deteksi, makin cepat kita bisa mengatasinya. Dan mencegah itu lebih baik ya. Message yang paling penting, mungkin klise tapi saya pikir sangat relevan ya dengan peristiwa yang terjadi pada Om Yani. Kita bisa mengambil hikmah semua dari semua ini ya. Terima kasih ya Dokter Billy. Kembali mungkin ke Mas Dedi Dores dulu nih. Kok tiba-tiba langsung jeng? Karena ada dua pria di kanan dan kirinya ini. Ini siapakah yang di kanan kiri ini? Putra saya. Anak. Terus yang sebelah sana? Cucu. Mantap. Serius yang di sebelah kanan cucu? Wow. Oh my god. Bangga ya kamu bisa. Cucu yang nomor 2. Bisa bernyanyi sama kakek itu ternyata lebih. Panggilnya apa? Opa. Opa. Tapi kalau di depan cewek-cewek dia paling om. Oh baiklah. Bertiga ini mau menyanyi atau dua yang akan bernyanyi? Bertiga. Mau nyanyi lagu apa nih? Ini saya bikin nama kan ini Father and Kids. Father and Kids itu jadi papa dan anak. Yes. Papa dan anak. Yang mau nyanyi lagu apa malam hari ini? Lagu Super Kasino rasanya. Ini kita coba ulang. Kita combine antara warna musik yang beda, jazz, R&B sama reggae. Wah, ada reggae yang lebih anak muda banget. Kayaknya mungkin kita langsung mendengarkan saja sebentar lagi ya. Pemirsa juga terima kasih. Sebelum kita tutup mungkin ada quotes buat silakan Dokter Yanti. Silakan. Quotesnya apakah itu? Tubuh manusia sejatinya dirancang untuk bergerak dan makan makanan alami. Hingga saat ini tidak ada teori yang mengatakan bahwa tubuh kita telah berevolusi untuk sedikit bergerak dari makanan sampah. Nah, jadi kata kunci adalah apa yang kita makan itu yang harus kita perhatikan. Jadi sayangi tubuh Anda dan tentunya gaya hidup sehat yang harus diterapkan. Terima kasih telah menyaksikan Kata Dokter dan kita akan bertemu di kesempatan minggu depan. Selamat malam. Bye. Berteman sepi dan angin malam, ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci dalam cinta? Adakah cintamu?